Bro, saya itu ASN dulu, 18 tahun. Istri saya pun sampai sekarang ASN. Artinya, tidak tertutup kemungkinan kok saya mungkin dikasih Tuhan, dipercayai masyarakat jadi tadi. Istri saya menjadi salah satu ASN di Tapuk ini. Bakal calon Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat, yang akrab disebut JTP, tepis isu ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, yang sudah diangkat akan dirampingkan jika dirinya terpilih pada pilkada serentak mendatang. Isu itu kata JTP bagian dari kampanye hitam yang mengarah pada penyesatan. Dia juga menyebut, kalau pengangkatan P3K itu sendiri merupakan program pemerintah yang harus didukung dan diamankan pemerintah daerah. Itu kan program pemerintah pusat yang harus diamankan. Jadi kalau ada isu menyebut JTP akan merampingkan atau mengevaluasi P3K bila terpilih menjadi Bupati Tapanuli Utara, itu tidak benar dan merupakan bagian dari kampanye hitam, ujar JTP kepada wartawan Kamis tanggal 5 September tahun 2024 di Tarutung. Itu keliru itu. Jadi yang pasti gini, P3K itu kan program dari pusat itu. Artinya pemerintah sekarang menampung honor-honor yang ada di sini dirubah namanya jadi P3K. P3K ini juga sesuai regulasi yang berlaku nantinya akan ada P3K yang separuh waktu dan P3K full. Itu ada regulasi. Jadi itu tergantung nanti seperti apa, itu dari pemerintah. Tapi P3K itu kan program pemerintah pusat untuk menampung yang honor-honor yang ada sekarang, yang ada sekarang, yang menurut pemerintah sudah mengabdi kepada negara. Jadi tidak ada yang salah, P3K itu memang harus dipakai, itu regulasi pemerintah. Nah, ketika berbicara bagaimana JTP nanti kalau sudah bupati, apakah P3K akan diganti akan tidak? Itu kan sudah keputusan pemerintah. Yang namanya keputusan pemerintah itu kita awal. Yang memang menjadi beban persoalan terkait dengan faktor APBD tidak sekarang ini yang bisa dikatakan mempunyai beban berat. Nah, disinilah Kurniawan daripada bupati. Kalau saya, ya, ini nanti menjadi beban tidak. Tapi ini kan tinggal bagaimana komunikasi politiknya. Jadi komunikasi politik kita dengan pusat. Berbicara politik itu tidak terlepas dari berbicara kesejahteraan, tidak terlepas dari berbicara anggaran. Saya kan sudah 5 tahun anggota DPR. Artinya saya sudah pernah ditanya. Saya tahu persis bagaimana mengambil anggaran-anggaran itu untuk turun sampai ke kabupaten kota. Dan saya pernah mengalaminya. Itu jangan khawatir. Semua P3K yang tertampung saat ini, ya, dan akan ada sebagian diperpanjang bulan 11 ini, bulan November ini. Saya pastikan itu akan diperpanjang. Dan nantinya juga ketika JTP diberikan kesempatan sama Tuhan, itu juga akan kita perpanjang juga. Tidak ada. Tinggal bagaimana tugasnya untuk menangani beban sekarang ini. Ini kurang lebih hampir 3.000 orang. Kalau gajinya itu dengan tunjangan 3.300.000, ya mungkin bebannya 120 miliar Pak. Sebenarnya 120 miliar itu kecil ketika berbicara APBN. Tapi ini menjadi berat ketika berbicara APBD. Di sinilah fungsinya saya selaku kepala daerah mampu membangun komunikasi politik. Dan kalau ada pertanyaan kawan-kawan, kok banyak kali partai yang harus diambil. Jadi saya kenapa harus mengambil partai pemerintah saat ini? Yaitu biar bisa membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Saya tahu kok, saya dulu partainya tidak besar atau partai kecil, tapi mampu saya berkomunikasi dengan partai besar. Ada Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem. Ya, ini kan semua punya, ada Demokrat, punya punya anggota DPR RI. Ini yang akan kita bangun komunikasi. Kita akan merangkul semuanya. Ini Pak, masalah ADD kita Pak. Ada kekhawatiran, saya sudah dengar dengan pegawai di Ismail, bahwa karena adanya P3K ini, tunjangan-tunjangan mereka yang berasal dari ADD terserap. Bagaimana Pak untuk menghadapi alat tersebut?
agar pegawai negeri kita juga menerima tunjangan yang sama seperti yang dulu atau dinaikkan tunjangan. Semuanya kan tergantung uang yang ada saat ini. Makanya saya bilang, ya, saya kan pernah anggota DPR di bidang anggaran. Nah, kemampuan kita itu sekarang untuk mencari uang. Kalau kita tidak bisa melobi uang, susah gitu. Maka tugas saya yang paling berat adalah melobi uang dari pusat. Maka saya akan menggandeng semua partai. Saya tidak akan mengkultuskan satu partai, tidak. Kalau kita mengkultuskan satu partai itu membatasi itu. Saya akan nanti membangun komunikasi politik dengan partai Gerindra. Tegak lurus. Nanti akan saya bangun sama dengan Golkar, sama dengan Nasdem, sama dengan Demokrat. Semua partai Hanura juga kita bangun. Semua punya pasar, semua punya link. Nah ini yang akan kita bangun. Kalau kita tanggung sendiri dengan tiada kita tak mampu. Justru kami akan mengamankan posisi mereka atau P3K sebagai pegawai pemerintah yang sudah diangkat sebelumnya. Terang JTP. Dia juga menegaskan pihaknya tidak ada niat untuk mengusik pegawai P3K yang ada saat ini. Justru kita mengamankan yang menjadi program pemerintah pusat terkait P3K, tandasnya. Untuk itu dia berharap P3K yang sudah diangkat tetap tenang dan fokus bekerja dengan baik. Jangan resah atas isu miring tersebut. Bro, saya itu ASN dulu, 18 tahun. Istri saya pun sampai sekarang ASN. Artinya, tidak tertutup kemungkinan kok saya mungkin dikasih Tuhan, dipercayai masyarakat jadi padi. Istri saya menjadi salah satu ASN di Tapuk ini. Ya kan? Nah, bagaimanapun saya tahu apa yang diharapkan ASN. Nah, jadi udah pasti PPP adalah bagian dari kesejahteraan ASN. Nah, ini akan kita perjuangkan. Tapi bagaimana saya membuat kesejahteraan mereka itu tidak anggaran. Makanya lebih anggaran yang pasti. Jangan sanksi dengan JDB lebih anggaran. Karena itu udah 5 tahun saya lakukan. Artinya P3K tidak akan diusik ya? Oh tidak. Itu P3K itu menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Jelas kok itu. Saya kan pernah di Komisi A di Sumatera Utara. Saya dulu yang ikut terlibat membuat P3K di ketika saya sekretaris Komisi A. Saya terlibat aktif dalam penonton P3K di Sumatera Utara. Jadi saya tahu betul regulasinya. Jadi tenang aja. Yang pasti P3K tidak kita usik. Apa yang sudah diputuskan pemerintah sebelumnya, P3K itu tetap. Tinggal tugas saya selaku kepala daerah nantinya akan mencari sumber dananya untuk ke situ. Lebih-lebih politik, lebih-lebih anggaran itu akan kita lakukan. Jadi percayalah buat saudaraku yang saat ini yang sudah diterima menjadi P3K di Tapal Utara, saya pastikan ya, ketika JTP jadi bupati itu tidak akan diusik, itu tetap ya. Jadi kalau ada opini berkembang akan sana akan sini enggak. Saya ini saya juga pernah PNS, tahu saya apa yang menjadi harapan seorang PNS. Yang pasti kesejahteraan PNS, tata kelola pemerintahan pastilah saya lebih berpengalaman bidang itu. Dan melalui anggaran saya juga dipastikan saya lebih berpengalaman. Bukti contohnya saya bisa melobi semua partai yang ada di Tim Plus. Dan perlu saya sampaikan, kondisi saat ini partai yang mendukung saya itu adalah partai yang mendukung pemerintahan. Kita harus tegak lurus dengan pemerintahan pusat. Tertanggal 20 nantinya presiden sudah ganti, akan dipimpin Pak Prabowo. Ini nantinya akan tegak lurus dengan kita juga. Ya, karena kenapa? Karena kita juga diusung partai Gerindra. Jadi apa yang menjadi program beliau akan terus kita dukung. Kita sebagai pemerintahan tingkat kabupaten akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program beliau. Termasuk salah satunya penyelenggaraan pemerintah. Sekedar untuk diketahui, 3.000-an orang P3K di Taput terikat perjanjian kerja. Kontrak kerja yang bervariasi dari 2 sampai 3 tahun. Dan selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memantau dan evaluasi kinerja. Kini keberadaan P3K itu disebut-sebut telah membebani APBD Taput hingga terjadi refocusing kegiatan pemerintahan. Isu itu kemudian berkembang. Akan ada upaya perampingan P3K ke depan.
Terlebih jika JTP terpilih sebagai Bupati Taput. Dengan tegas JTP menyampaikan hal tersebut adalah isu miring. Bekerjalah dengan baik, karena kita akan mendukung program pemerintah pusat, tegasnya. Dari Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita online Topik 24jam.com melaporkan. Abednego Manalu.